Swastiastu. Selamat siang Ibu dosen, Dr. KD Arya Primadewi, PFSAG, MPD, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Putu Dewi Anjali, nomor absen 20, dan rekan saya. Saya Nikadek Winda Pariatyani, nomor absen 19. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan sebuah tugas yang sudah kami buat terkait telaah terhadap sebuah video yang berjudul Visualisasi Keberagaman Indonesia. Baik, adapun pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama, pengertian keberagaman. Yang kedua, faktor keberagaman Indonesia. Yang ketiga, bentuk keberagaman Indonesia. Dan yang keempat, manfaat keberagaman. Baik, yang pertama, pengertian keberagaman. Pada dasarnya, keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya sekedar pada gender saja, tetapi juga dalam berbagai bidang. Next. Berikutnya faktor penyebab keberagaman Indonesia. Yang pertama, faktor geografis. Keberagaman masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari faktor geografis yang mempengaruhinya. Dengan terdiri dari ribuan pulau, Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Setiap pulau memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi perkembangan masyarakat di daerah tersebut. Misalnya, suku Jawa yang dominan di Pulau Jawa memiliki budaya yang berbeda dengan suku Batak di Sumatera Utara. Faktor geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan keberagaman yang sangat kaya dan menarik untuk dipelajari. Yang kedua, faktor sejarah kolonialisme. Sejarah kolonialisme juga menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Selama berabad-abad, Indonesia menjadi tujuan para penjajah dari berbagai negara seperti Belanda, Inggris, dan Jepang. Penjajahan ini membawa pengaruh budaya dan agama yang berbeda ke Indonesia. Misalnya, agama Islam yang sekarang menjadi mayoritas di Indonesia diperkenalkan oleh para pedagang Arab pada abad ke-13. Selain itu, penjajahan juga membawa pengaruh bahasa, makanan, dan tradisi dari negara-negara penjajah tersebut. Yang ketiga, faktor agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan juga memainkan peran penting dalam kehidupan keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah umat beragama terbesar di dunia. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia antara lain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki kepercayaan, ritual, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Faktor ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang toleran terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Dan yang keempat ada faktor politik dan pemerintahan. Faktor politik dan pemerintahan juga berperan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengakui dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keberagaman ini tetap terjaga, seperti memberikan kebebasan beragama, melindungi hak-hak minoritas, dan menghormati adat istiadat masyarakat yang berbeda. Bentuk keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar. Dengan jumlah penduduk mencapai 260 juta jiwa, pada 2018 Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah daratan dan laut. Bentuk keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar. Dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa pada 2018. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah daratan dan lautan yang amat luas. Dengan jumlah penduduk yang besar atau dapat dikatakan sangat besar, tentunya akan ada yang namanya perbedaan yang beragam. Keberagaman ini tentunya harus disikapi dengan baik agar tidak menimbulkan konflik. Beruntungnya kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diartikan berbeda-beda namun tetap satu jua. Namun, seiring berjalannya waktu, semboyan ini mulai luntur. Masyarakat kini sulit untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, perbedaan pendapat, perbedaan politik, budaya, ras,
suku, tradisi, bahasa, maupun perbedaan perihal klub sepak bola. Hal ini tentunya sangat mengancam kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia jika tetap berlanjut. Banyak orang mengatakan bahwa keberagaman itu indah. Keadaan Indonesia yang multikultur akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat Indonesia membawanya. Keadaan ini bisa membawa pada jalur yang menjadikannya suatu kekayaan dan kekuatan bangsa. Berikut ini berbagai bentuk keberagaman yang ada di Indonesia, yang akan dijelaskan oleh Winda. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama ada keberagaman agama. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman agama. Agama-agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Keberagaman agama ini menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang perlu dijaga dan dihormati. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini ada 6 agama yang diakui secara sah di Indonesia, di antaranya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Keberagaman beragama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjadi salah satu faktor banyaknya budaya dan keberagaman yang muncul. Toleransi antar agama di Indonesia menciptakan suasana harmoni bagi setiap kelompok agama untuk menjalankan ibadah dengan damai. Agama itu bukan di baju, agama itu ada di dalam hati. Inti dari agama adalah kemanusiaan. Yang kedua, ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keberagaman budaya di Indonesia. Dari berbagai keberagaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat, tradisional, senjata tradisional, alat musik, dan lagu tradisional. Beserta makanan yang beraneka ragam. Pada hakikatnya, keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Next. Yang ketiga ada keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa di Indonesia disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya, sejarah dan letak geografis di wilayah Indonesia. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, provinsi, serta daerah sehingga Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Keberagaman bahasa di Indonesia disebabkan oleh perbedaan latar belakang, budaya, sejarah, dan letak geografis di wilayah Indonesia. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, provinsi, serta daerah, sehingga Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Yang keempat ada keberagaman alam dan geografi. Indonesia juga memiliki perbedaan kondisi alam dan geografi yang luar biasa, mulai dari pulau-pulau yang subur di Jawa, Bali, Sumatera, hingga keindahan alam di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Setiap daerah memiliki karakteristiknya tersendiri. Keanekaragaman kondisi ini menciptakan lanskap alam yang unik di setiap bagian negara. Hal ini akhirnya menjadi kesatuan khas dan sangat menarik perhatian banyak orang, di mana alam adalah lebih dari sekedar membuat manusia hidup, alam juga tanda-tanda jalan pulang menuju kedamaian. Yang kelima, ada keberagaman suku dan ras. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia terlihat dari berbagai suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia. Misalnya suku Jawa, Sunda, Papua, Bali, Kalimantan, dan masih banyak lainnya. Dari zaman kuno hingga modern, keberagaman ras, etnis, dan suku di Indonesia telah menjadi ciri khas yang memperkaya budaya dan identitas bangsa ini. Melalui interaksi perdagangan, kekuasaan politik, dan agama, proses kolonialisasi, migrasi, serta perjuangan kemerdekaan, keragaman ini terus berkembang dan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia. Dengan memahami latar belakang yang kompleks ini, kita dapat lebih menghargai dan merayakan keberagaman yang menjadi kekuatan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Yang terakhir ada keberagaman pakaian. Indonesia memiliki banyak keberagaman mulai dari etnis, suku, agama, juga budaya. Setiap daerah memiliki adatnya masing-masing, begitupun dengan pakaiannya. Indonesia memiliki kurang lebih 34 pakaian adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini sangat mengagumkan betapa banyaknya keberagaman di Indonesia.
Karena itu, kita harus bangga dengan banyaknya keberagaman ini. Kita harus melestarikan pakaian adat kita agar lebih dikenal oleh banyak orang. Next. Selanjutnya ada manfaat keberagaman. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi identitas Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik karena bisa hidup rukun dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya. Banyak manfaat yang didapat dari sini, diantaranya, 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Keberagaman yang ada akan menciptakan rasa cinta tanah air, karena keberagaman adalah suatu kekayaan yang dimiliki suatu bangsa. Tidak hanya hasil tambang, komoditi ekspor yang mempengaruhi pendapat negara, faktor budaya yang menjadi daya tarik dan kekayaan yang bisa dimiliki suatu bangsa. Budaya mengajarkan kita akan nilai-nilai leluhur yang memiliki keunikan dan kegunaannya masing-masing. Yang kedua ada identitas bangsa di mata internasional. Dengan kemajemukan yang ada bisa menjadi identitas diri suatu bangsa. Kita tahu bahwa bangsa Australia adalah bangsa aborigin. Hal itu adalah salah satu identitas negara Australia di mata dunia. Kita tahu bahwa alat musik gitar akustik adalah ciri musik Latin dari Amerika Selatan. Itu pun bisa menjadi ciri khas suatu bangsa. Oleh sebab itu, manfaat keberagaman Indonesia ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali artefak budaya yang bisa mengenalkan negara kita kepada dunia internasional. Dengan keanekaragaman pula tentunya melahirkan berbagai macam ide yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, ada alat pemersatu bangsa. Dengan mempunyai berbagai bahasa daerah, tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah, namun justru menambah kekayaan pembendaharaan bahasa. Karena keunikan ini adalah kekayaan yang mana tidak ada negara lain yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah simbol kerukunan yang ada di Indonesia dan sangat menarik di mata dunia. Yang keempat ada sebagai ikon pariwisata. Dengan melestarikan keberagaman budaya yang ada, dapat menjadi magnet dalam budaya pariwisata. Peninggalan masa lalu, mulai dari bangunan, tarian, bahasa, dan artefak budaya lainnya, bisa disulap menjadi objek wisata yang bisa mendatangkan wisatawan yang tidak hanya domestik, namun juga wisatawan asing. Manfaatan di bidang pariwisata ini secara tidak langsung dapat meningkatkan devisa negara. Yang kelima, memupuk sikap toleransi. Masih banyak lagi manfaat yang dapat kita rasakan dari keberagaman budaya di Indonesia. Dengan adanya multikulturalisme atau ragam budaya, diharapkan mempertebal sikap toleransi dan rasa tolong-menolong serta nasionalisme kita. Yang terakhir ada sumber pengetahuan bagi dunia. Budaya adalah nilai-nilai yang dimiliki suatu masyarakat dan dilembagakan dalam suatu bentuk artefak budaya yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan generasi penerusnya. Dengan artefak budaya kita akan mengenal nilai masyarakat di masa lalu. Hal ini sangat penting untuk dijadikan sumber pengetahuan bagi sejarawan dan budayawan. Artefak budaya sangatlah penting dan harus dilestarikan, karena suatu artefak budaya dari masa lalu bisa menjadi sumber informasi berharga. Baik demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan Karama Santi. Om Santi Santi Santi.